Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, dan nikmat kita dapat bisa belajar untuk saat ini. Untuk video ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi presentasi yang berjudul prediksi penyakit diabetes. Ya, ini sebuah pengambilan dari materi pengenalan pola tentang prediksi. Yang sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budianto STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan pola di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau di jurusan Teknik Informatika. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Niken Aisyah Maharani Herwanza dan dua teman saya yang lain dari kelompok 8 yakni Ihsan Dwi Saputra dan Gus Raffles Dinesa. Untuk apa saja yang kita akan pelajari dalam prediksi penyakit diabetes yang kami ambil? Pertama, kami akan membahas mengenai apa itu pengenalan pola. Setelah kita tahu pengenalan pola, baru kita masuk ke bagaimana prediksi penyakit diabetesnya. Entah itu apa itu penyakit diabetes, bagaimana metode prediksi data yang digunakan, baru nanti masuk ke metode perhitungannya. Di sini kami menggunakan menggunakan metode KNN, baru masuk ke pengaplikasian prediksi penyakit diabetesnya. Nah, kita masuk pertama, apa itu pengenalan pola? Baru kita masuk ke prediksi penyakit diabetesnya. Nah, dua materi itu akan dijelaskan oleh Gus Raffles Dinensa. Nah, kepada Gus Raffles Dinensa, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Komputer menerima masukan yaitu berupa citra objek yang akan diidentifikasi. Kemudian memproses citra tersebut dan memberikan output berupa informasi atau deskripsi objek di dalam citra. Apa itu pengenalan pola? Tujuan dari pengenalan pola yaitu untuk memberikan kemampuan kepada komputer dalam mendeteksi keberadaan suatu objek atau peristiwa pada suatu lingkungan dan menentukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Objek dapat ditemui di mana saja, termasuk komputer yang berupa teks, citra digital, audio, maupun film. Suatu objek pada citra digital dapat berupa bentuk geometri, bentuk benda-benda sederhana maupun kompleks, teks, tanda tangan, wajah, dan lain-lain. Untuk dapat mengenali objek pada komputer, khususnya pada citra digital, diperlukan suatu sistem pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan sistem pengenalan terhadap suatu objek, di mana objek yang dimaksud dapat berupa citra digital. Selanjutnya yaitu prediksi penyakit diabetes. Prediksi penyakit diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah tubuh. Algoritma Kahneres-Neckborn atau KNN adalah algoritma machine learning yang bersifat non-parametrik dan lazy learning. Pada prediksi penyakit diabetes ini, pengolahan data menggunakan metode KNN. Algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah data terdekat atau tetangganya
sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data pelatihan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gus Rafles yang telah menjelaskan dua topik materi tadi. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan sudah dibahas sedikit mengenai KNN. Nah, di sini saya akan menggunakan perhitungan metode KNN ke dalam Google Colabs. Nah, saya akan mendemokan di Google Colabs-nya. Baiklah, di sini sudah masuk ke dalam tampilan dari Google Colabs-nya. Di sini, kami mengambil sebuah data set dari Kaggle, yakni diabetes CSV di sini. Mari kita lihat datanya. Nah, di sini ada 10 subjudul. Ada kehamilan, ada gula darah, ada tekanan darah, ada ketebalan kulit, insulin, BMI, ada diabetes pedigree function, ini itu riwayat penyakit diabetesnya. Baru ada X, ada outcome. Outcome ini ada 1, ada 0, itu dia dipisahkan. Kalau misalnya 1, dia merupakan dia terkena penyakit diabetes. Tapi kalau 0, dia tidak terkena penyakit diabetes. Sini ada 10 subjudul untuk kita masukkan ke dalam metode KNN-nya. Nah, di dalam metode KNN ini, pertama kita harus mengimport library-nya dulu. Sini kita import NumPy, baru import Pandas, baru di sini import Rentest Split, baru Standard Scalar, Key Neighbor Classifier, ada kita import juga Confunction Matrix dan Classification Report, baru import F1 score, baru import juga akurasi score, baru import seaborn-nya, dan import matplotlib pilot-nya. Baru jangan lupa kita jalankan. Itu sebenarnya kita sudah masukkan sini ke dalam sini dulu data yang ingin kita hitung gitu. Baru nanti kita tampilkan datasetnya, kita panggil si data dari diabetes CSV-nya. Kita panggil dia di sini. Di sini ada 10 subjudul seperti yang ada di sini. Oke. Nah, setelah ini baru kita ganti kolomnya. Data apa yang kita perlukan untuk prediksi diabetes ini. Di sini kami mengambil yaitu gulanya, terus tekanan darah, ketebalan kulit, BMI, dan insulin dengan 0 sebagai nilai rata-rata kolom masing-masing. Di sini nilai rata-ratanya itu masih 0 dan akan ditampilkan pada dua variabel, akan dipisah, yakni ada variabel independen dan variabel dependent. Apa itu variabel independen? Di sini mengambil variabel independen, tapi sebenarnya jangan lupa kita jalankan ini. Kita jalankan, datanya dihasilkan. Baru ini kita jalankan yang pengambilan data yang kita perlukan. Di sini kita pecah menjadi yang ini. Yang independen dulu. Yang independen itu yang merupakan variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu biasanya rentangnya itu kita ambil dari 0, dari 1 sampai 8, yakni pregensi sampai X-nya umurnya. Tapi kalau dependen itu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, itu kita ambil cuma data outcome-nya.
Nah, di sini di variabel independen ini, di sini insulinnya itu sudah menggunakan nilai rata-rata. Nah, di awalnya nilainya seperti ini, berubah jadi ini. Di sini sudah dirata-ratakan gitu. Nah, di sini merupakan variabel independennya. Jadi, kalau dijalankan seperti ini. Cuman beda di sini insulinnya. Karena di sini dia sudah menghasilkan nilai rata-rata. Di sini dia cuma memanggil variabel outcome-nya. Nah, kalau untuk penampilan grafiknya seperti ini. Penampilan grafik dari dua tadi, variabel independen dengan dependennya. Baru kita memisahkan kumpulan data menjadi data latih dan data uji. Nah, ini source card-nya kita pakai xtrain, xtest, karena dia ada dua, karena KNN ini menggunakan X dengan Y. Di sini kita pakai xtrain, data latih, dan xtest, data uji. Karena ada dua, berarti Y-train dengan Y-test. Nah, di sini dengan variabel X dengan Y, dengan test size-nya 0,2, yaitu dengan rentang nilainya 0,2 gitu. Baru nanti kita melakukan normalisasi data agar data yang digunakan tuh tidak memiliki penyimpangan yang besar gitu. Maka di sini ada kita panggil fungsi KNN-nya. Yaitu gimana kita panggil fungsi KNN-nya? Kita menggunakan scalar. Kita panggil function standard scalar. Kita jadikan variabel scalar. Baru kita masuk xtrain dengan xtest-nya. Kita masukkan xtrain, kita panggil scalar fit transform xtrain. Dan xtest-nya scalar transform xtest. Kita jalankan tadi kan fungsi KNN-nya. Sebelumnya kita jalankan di yang memisahkan kumpulan data latih dan data uji. Tadi kita jalankan dulu, kita runkan. Baru di pemanggilan function-nya. Dari pemanggilan function-nya kita runkan, baru ke bagian klasifikasinya. Kita klasifikasikan key neighbor classifier nih dengan n neighbor-nya 11, P2 dengan matriks Euclidean. Kita jalankan. Nah, setelah itu kita masukkan data training pada fungsi klasifikasi KNN-nya. Di sini data trainingnya itu kita dari classifier tadi, kita masukkan xtrain-nya dengan y-train-nya, karena kita masukkan data training tadi. Data training kan ada dua, x dengan y, tapi yang trainnya, kita masukkan fungsinya, kita jalankan, kita klasifikasikan dia, baru kita panggil di sini untuk di data latihnya, xtest-nya. Kalau kita jalankan yang di classifier-nya seperti ini, akan menghasilkan output-nya seperti ini. Sudah jalan di sini function-nya, baru kita masukkan ke menampilkan confusion matrix dari hasil prediksi dengan klasifikasi KNN-nya. Di sini kita menampilkan confusion matrix-nya. Jadi kita tampilkan dalam bentuk matriks hasil prediksinya. Kita panggil dia variabel confunction matrix-nya dengan function confunction matrix di sini. Kita keluarkan y-test-nya dengan y-print-nya tadi. Ini yang sudah kita panggil. Baru kita akan mengeluarkan matriksnya. Ini baru kita masukkan skornya, nilai dari y-test dengan y-print-nya. Dia akan menghasilkan output seperti ini. 94, 13, 15, 32. Nah, kalau di dalam inverse matrix itu hasilnya seperti ini. Nah, baru kita print hasil dari classification report-nya, kan ada y-test dengan y-print-nya tadi. Maka kita jalankan dia. Nah, di sini ada precision yaitu 0,82, recall 0,82, V1 skornya 0,82,
Nah, baru kita ukur tingkat akurasinya, berapa persen akurasinya yang dari perhitungan ini. Nah, di sini ada hasil akurasinya itu dari y-testnya ini, yaitu 0,81818181 gitu. Nah, jika kita persentasekan menjadi 81%. Nah, itu merupakan akurasinya. Berarti prediksi diabetes menggunakan KNN ini memiliki prediksi yang sebesar 81%. Itu merupakan prediksi yang besar. Nilainya cukup besar. Nah, sekian metode perhitungan menggunakan KNN di Google Colabs. Lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke materi pengaplikasian prediksi penyakit diabetes. Nah, di sini kita akan masukkan dari metode tadi, dari teori-teori diabetes tadi, tadi kan kita masukkan datanya ke dalam metode KNN ya. Sudah kita masukkan ke perhitungannya berapa persen perhitungannya ke dalam metode KNN-nya, baru kita masukkan ke dalam pengaplikasian prediksi penyakit diabetesnya. Di sini kita buat sebuah aplikasi yang bisa memprediksi penyakit diabetesnya. Untuk penjelasan mengenai pengaplikasian prediksi penyakit diabetes akan dijelaskan oleh saudara saya, yakni Ihsan Dwi Saputra. Kepada Ihsan Dwi Saputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pengimplementasikan dari metode tadi ke dalam bentuk codingan. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama adalah di sini saya akan menjelaskan dulu dari data diabetes.py dengan menggunakan bahasa Python. Di sini yang pertama adalah kita ambil dulu dataset yang mau kita gunakan. Nah, datasetnya kita sudah tentukan, yaitu tadi di Pima CSV. Jadi data-data dari diabetes itu ada di file Pima CSV. Di sini kita bikin sebuah function dengan nama train untuk membaca dari datasetnya menjadi Pima CSV. Lalu kita melakukan yang namanya split. Lalu kita install dari pip ya, dari terminal itu namanya sklearn. Di situ kita buat kernelnya menjadi linear. Lalu kita save dia menjadi svc.pkl. Selanjutnya untuk melakukan uji coba akurasi skor, yaitu menggunakan metode dengan metode. Di sini kita bikin sebuah dev dengan nama test, yang di dalamnya itu ada parameter x test dan y test. Jadi akurasi skornya nanti itu berdasarkan parameter x dan y. Lalu untuk prediknya itu menggunakan x, sedangkan untuk akurasinya itu menggunakan y test sesuai dengan parameter yang ada di atas ini. SVC PKL di sini itu dari atas ataupun dari metode train. Lalu kita jadikan dia sebagai mod. Setelah itu kita bikin lagi sebuah metode namanya find data file, yaitu dengan file name. File name ini nanti dia akan merujuk kepada pada file patternnya sendiri. Lalu terakhir itu adalah pemanggilan inputan data ketika kita eksekusi. Jadi dari data input tadi kita bikin namanya check input parameter dengan parameter data. Nah, di sini nanti dia akan melakukan yang namanya proses perhitungan dari prediksi diabetes berdasarkan inputan yang pengguna masukkan. Jadi nanti pengguna masukkan data lalu akan diolah di dalam sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GUI yang sudah dibikin ataupun interface yang akan dibuat. Jadi di sini kita dinamakan dengan nama main.py. Di sini adalah GUI prediksi diabetesnya. Jadi menggunakan Python Kitty 5 dengan menggunakan widget
GUI dan core. Di sini saya bikin sebuah kelas dengan nama diabetes yang menginclude atau memiliki parameter dari si PY Qt5 ini. Yang sebelumnya sudah kita install menggunakan pip. Jadi kita init aja, lalu di sini kita bikin GUI-nya, mulai dari subhead, dari nama judul programnya, font dan segala jenisnya, ataupun GUI yang ingin kita tampilkan ketika kode di running. Di sini kode itu dibikin. Jadi di sini apa aja sih nanti ketika pengguna ingin menguji apakah dia itu terkena diabetes ataupun tidak. Jadi yang pertama adalah dia harus mengisi nama pasien, ya, nama dia. Lalu ada plasma, glucose, concentration, dan sejenisnya. Ini adalah jenis-jenis yang akan kita gunakan untuk memprediksi dia itu terkena diabetes ataupun tidak. Dan takaran ini kita sesuaikan dengan dataset yang kita punya sebelumnya, yang kita dapatkan dari situs Kaggle. Lalu seterusnya, lalu ketika dia mengklik tombol simpan, itu nanti akan menginisiasi sebuah metode akan berjalan. Nah, begini juga sama, dan begini juga seterusnya menggunakan add widget untuk membuat sebuah tampilannya. Di sini ada report UI. Report UI ini nanti yang akan ditampilkan hasilnya nanti akan ditampilkan di report UI ini. Ketika pengguna menekan tombol simpan, maka akan muncul laporan tentang apakah dia terkena diabetes ataupun tidak di report UI. Ini ketika dia mengklik tombol clear reset, maka semua isi dari form itu akan dikosongkan atau dihilangkan. Nah, di sini untuk proses perhitungannya, jadi diprediksi segala macam. Nah, ini kita ketika ingin menampilkan GUI-nya dengan nama main yang tadi sesuai dengan di diabetes ini ya. If name maka dia train. Train ini tadi kita udah sebutkan di atas tadi ya. Kalau kita punya tuh namanya method train. Jadi train ini nanti akan membaca dataset yang berada pada file pima.csv. Oke, langsung aja kita coba running programnya menggunakan terminal. Menggunakan terminal, di sini kita panggil python main.py sesuai dengan nama file kita, lalu klik enter. Nah, ini merupakan tampilan dari GUI untuk prediksi diabetes kita tadi. Jadi sesuai yang saya sebutkan tadi, kalau dia harus mengisi nama, mengisi plasma glucose concentration, diastolic blood pressure, dan di sini menggunakan bahasa Inggris karena data yang kita ambil itu awalnya berbahasa Inggris, jadi menyesuaikan dengan dataset. Di sini ada nama pasien dengan takaran biasanya untuk plasma ini antara 70 dengan 180. Jadi ketika pengguna ingin mencoba program ini, maka dia harus mengetahui terlebih dahulu ada 5 jenis yang harus diuji terlebih dahulu dari kelima ini. Baru kita bisa memprediksi apakah dia terkena diabetes atau tidak. Oke, di sini saya langsung demokan saja contohnya. Di sini kita coba, misalkan plasmanya adalah 80, lalu untuk diastolic blood pressure itu 90, kita misalkan aja 15, ini misal 100, body mass indexnya misal 12. Lalu setelah selesai mengisi, kita bisa mengklik tombol simpan. Nah,
Lalu akan muncul pada bagian kanan itu hasil prediksinya. Setelah dia menekan tombol simpan, maka akan muncul hasil prediksi. Jadi dengan nama pasien Hafiz, dengan kriteria disebutkan ini jenis-jenis di sebelah kanan ini sesuai dengan inputan yang dia masukkan, maka sistem kami atau program kami menghitung kalau pasien ini memang menderita diabetes, segera periksa ke dokter. Jadi dari data-data ini diprediksi kalau memang si pasien dengan nama Hafiz ini memang dia terkena diabetes dan harus segera diperiksa ke dokter. Nah, untuk perhitungannya itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Niken untuk metode yang kami gunakan untuk memprediksi si pasien ini. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi di sini saya hanya mendemokan ketika menggunakan aplikasi. Baiklah, di sini kita akan coba reset sekali lagi dengan nama lalu kita coba tes menjadi 71, misalkan 71 ini 81 11 16 lalu ini 11. Nah, maka kita bisa perhatikan kalau dia punya kriterianya itu rendah-rendah ya, artinya tidak melebihi, tidak terlalu tinggi, biasanya itu dia menunjukkan bahwa pasien tidak menderita diabetes. Artinya program kami bisa memprediksi dia diabetes ataupun tidak. Jadi ada dua hasil prediksi, yaitu dia diabetes, dia tidak diabetes. Jadi ini hasil prediksi yang ada pada program kami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ihsan Dwi Saputra yang telah menyampaikan materi terakhir mengenai prediksi penyakit diabetes di video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada salah kata, salah sikap pada video ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya akan menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.